Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Fendi SAMSC dan Bapak Dr. Gideon Setiabudi MSI CFRA. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi analisis aktivitas operasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Suci Nur Khotimah dengan MPM akhir 157, 2 Revina Khairuni Saramadina dengan MPM akhir 160, 3 Ahmad Zaki Zain dengan MPM akhir 244, Rizaldi Adiansa dengan MPM akhir 281, Rifki Dwi Noviansa dengan MPM akhir 312, dan Devina Putri Wardani dengan MPM akhir 358. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran pendapatan. Nah, pendapatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi yaitu pendapatan yang mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama suatu periode. Secara teoritis, pendapatan ekonomi sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Selanjutnya ada pendapatan permanen. Nah, pendapatan permanen adalah estimasi pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh suatu bisnis selama masa hidupnya, mengingat kondisi bisnis saat ini. Pendapatan permanen juga disebut dengan pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang. Nah, secara konseptual mirip dengan daya perolehan berkelanjutan. Selanjutnya ada pendapatan akuntansi. Nah, pendapatan akuntansi yang dilaporkan didasarkan pada akuntansi akrual dan ditentukan dengan mengakui pendapatan dan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Nah, pendapatan akuntansi dimaksudkan untuk tidak mengukur pendapatan ekonomi maupun pendapatan permanen. Nah, pendapatan akuntansi dapat divisualisasikan sebagai terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen permanen atau berulang, di mana setiap dolar sama dengan 1/R dolar nilai perusahaan. Nah, R ini adalah biaya modal. Lalu, komponen yang kedua yaitu komponen sementara, di mana setiap dolar hanya sama dengan 1 dolar nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu komponen yang tidak relevan dengan nilai yang tidak relevan untuk penilaian. Selanjutnya yaitu mengukur pendapatan akuntansi. Nah, pendapatan akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada pendapatan dan keuntungan. Nah, pendapatan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang prospektif yang timbul dari aktivitas bisnis. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan ini adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh dari transaksi peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis. Selanjutnya ada biaya dan kerugian. Nah, biaya ini adalah arus kas keluar yang terjadi, arus kas prospektif atau alokasi arus kas keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada kerugian. Nah, kerugian ini adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi sampingan atau insidental perusahaan. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif. Yang pertama ada pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional adalah ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normalnya. Nah, pendapatan operasional mengecualikan semua item yang tidak berulang atau tidak terkait dengan tujuan utama perusahaan. Nah, biasanya pendapatan operasional mengecualikan item-item berikut dari pendapatan dari operasi berkelanjutan. Nah, pertama ada keuntungan dan kerugian dari aktivitas perifer perusahaan, misalnya yang timbul dari perampasan aset atau peralatan, atau keuntungan atau kerugian yang terrealisasi dan belum terrealisasi yang timbul dari surat berharga investasi. Nah, kedua ada kerugian penurunan nilai dari penurunan nilai aset operasi seperti persediaan, aset tetap, dan niat baik. Yang terakhir yaitu kerugian yang tidak biasa. Selanjutnya ada pendapatan non-operasional. Nah, pendapatan non-operasional secara kolektif mengacu pada semua komponen pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Lalu ada pendapatan tidak berulang yang terdiri dari pembayaran tunggal yang mungkin atau tidak terjadi lagi di masa depan. Lalu ada pendapatan berulang. Nah, pendapatan berulang atau recurring revenue adalah bagian pendapatan yang diharapkan perusahaan untuk terus berlanjut dengan dasar yang dapat diprediksi. Nah, pendapatan berulang adalah pendapatan yang diharapkan terjadi secara berkala dengan tingkat kapasitas yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan komprehensif. Nah, di sini telah ditunjukkan contoh dari pendapatan komprehensif.
pendapatan komprehensif ditentukan dengan menyesuaikan laba bersih setelah pajak untuk keuntungan dan kerugian tertentu yang belum direalisasi. Nah, secara kolektif disebut pendapatan komprehensif lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu non-recurring item. Oke, mari kita ke slide berikutnya. Oke, untuk penjelasan tentang non-recurring items, uh, yaitu ada extraordinary items. Uh, Extraordinary items ini ditandai oleh sifatnya yang tidak biasa dan frekuensinya yang jarang terjadi, dan sebagian besar item luar biasa ataupun extraordinary item adalah keuntungan dan kerugian dari pelunasan utang lebih awal. Item luar biasa ataupun extraordinary items ini diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan jarang terjadi karena kriteria klasifikasinya yang ketat. Biasanya kurang dari 6% perusahaan melaporkan item luar biasa ataupun extraordinary item, namun angkanya bisa meningkat hingga 12,4% dari perusahaan yang melaporkan. Ketika hal itu terjadi, item luar biasa ataupun extraordinary item itu biasanya kurang dari 3% dari penjualan. Dengan proporsi item luar biasa negatif dan positif itu hampir sama. Selanjutnya yaitu accounting for extraordinary items, yaitu akuntansi pada item luar biasa. Nah, untuk memenuhi syarat sebagai item luar biasa, suatu item harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu sifat yang tidak biasa, dan yang kedua, frekuensi yang jarang terjadi. Istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. Untuk pertama, sifat yang tidak biasa. Suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat keanehan yang tinggi dan tidak terkait, atau hanya terkait secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan tipikal perusahaan. Yang kedua, yaitu frekuensi yang jarang terjadi. Suatu peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan terjadi kembali dengan waktu yang dekat. Oke, selanjutnya yaitu special items atau item khusus. Item khusus ini merujuk pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi, tetapi tidak keduanya sekaligus. Item-item ini biasanya dilaporkan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan dari operasi yang berlanjut. Seringkali item khusus adalah item non-rutin atau yang tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai item luar biasa. Item khusus merupakan kelas item non-reguler yang paling umum dan paling penting. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan ini diakui ketika pendapatan tersebut telah terrealisasi atau dapat direalisasikan dan waktu diperoleh. Nah, pengakuan pendapatan ini terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, aktivitas menghasilkan pendapatan telah selesai secara substansial dan tidak diperlukan upaya signifikan untuk menyelesaikan transaksi. Yang kedua, risiko kepemilikan dalam penjualan secara efektif dialihkan kepada pembeli. Yang ketiga, pendapatan dan biaya terkuat diukur atau diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Dan yang keempat, pendapatan yang diakui biasanya menghasilkan peningkatan kas, piutang, atau surat berharga. Nah, dalam kondisi ini tertentu, hal ini menghasilkan peningkatan dalam inventaris atau aset lainnya, atau penurunan dalam kewajibannya. Yang selanjutnya, transaksi pendapatan dilakukan secara wajar dengan pihak independen, bukan dengan pihak yang dikendalikan. Dan yang terakhir, transaksi pendapatan tidak dapat dibatalkan seperti hak pengembalian. Pendapatan ketika terdapat hak pengembalian. Nah, ketika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Dan yang pertama itu kondisi saat harga sebagian besar tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli membayar penjual atau berkewajiban membayar penjual, tidak bergantung pada penjualan kembali. Yang ketiga, kewajiban
pembeli kepada penjual tidak berubah jika terjadi pencurian atau kerusakan pada produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Selanjutnya ada penjual tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan terkait dengan penjualan. Dan yang terakhir, pengembalian diperkirakan secara wajar. Selanjutnya ada pendapatan waralaba. Pendapatan waralaba adalah penghasilan yang diperoleh dari bisnis waralaba. Nah, pendapatan waralaba ini hanya diakui jika semua layanan atau ketentuan material yang terkait dengan penjualan tersebut secara substansial dilakukan atau dipenuhi oleh pewaralabanya. Kemudian ada perjanjian pembiayaan produk. Ini tuh adalah perjanjian yang melibatkan pengalihan atau akuisisi yang disponsori atas persediaan yang meskipun terkadang menyerupai penjualan persediaan, pada dasarnya merupakan sarana pembiayaan persediaan. Selanjutnya ada revenue under contract. Perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak pemasangan sistem jangka panjang control group selama periode kontrak berdasarkan metode akuntansi persentase penyelesaian. Kemudian ada implikasi analisis pengakuan pendapatan. Nah, analisis pengakuan pendapatan ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan. Nah, pengakuan pendapatan yang akurat dan tepat waktu mempengaruhi laporan laba rugi suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga ada perencanaan pajak. Pengakuan pendapatan berdampak pada perhitungan kewajiban pajaknya. Terus yang keempat ada pengelolaan arus kas. Pengakuan pendapatan yang tepat dapat membantu dalam perencanaan arus kasnya. Kemudian yang kelima ada evaluasi kinerja. Investor dan manajer menggunakan pengakuan pendapatan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu keputusan bisnis. Nah, pengakuan pendapatan yang akurat ini memungkinkan manajer membuat keputusan yang lebih baik lagi. Oke, yang selanjutnya adalah deferred charge atau biaya yang ditangguhkan. Jadi biaya ini adalah yang dikeluarkan karena diharapkan untuk mendapatkan keuntungan pada periode mendatang. Motivasi untuk menangguhkan biaya adalah untuk mencocokkan biaya dengan manfaat yang diharapkan dengan lebih baik. Jika biaya yang dikeluarkan pada periode saat ini menguntungkan periode mendatang, baik dengan kontribusi terhadap pendapatan atau pengurangan biaya, maka perusahaan menunda biaya ini hingga periode mendatang. Oke, untuk yang selanjutnya adalah research and development atau penelitian dan pengembangan. Jadi beberapa perusahaan itu melakukan penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan produk yang ada ataupun mengembangkan produk dan proses yang baru. Nah, terdapat beberapa kesulitan dalam akuntansi yang meliputi research and development ini. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ketidakpastian yang tinggi dari manfaat akhir yang berasal dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Kedua, ada selang waktu yang sering signifikan antara inisiasi kegiatan research and development dan penentuan keberhasilan dari kegiatan tersebut. Ketiga, ada masalah evaluasi karena sifatnya tidak berwujud dari sebagian besar kegiatan research and development. Oke, kemudian terdapat biaya yang diidentifikasi dengan kegiatan research and development ini, yang meliputi yang pertama, bahan, peralatan, dan fasilitas yang diperoleh atau dibangun untuk proyek research and development tertentu, atau yang dibeli tidak berwujud yang tidak memiliki penggunaan alternatif di masa depan. Kedua, bahan yang dikonsumsi dalam kegiatan research and development, dan depresiasi peralatan atau fasilitas, dan amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki penggunaan alternatif di masa depan. Ketiga, gaji dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam kegiatan research and development. Keempat, layanan yang dilakukan oleh orang lain sehubungan dengan kegiatan research and development. Dan yang terakhir, alokasi biaya tidak langsung, tidak termasuk biaya umum dan administrasi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan research and development. Kemudian ada biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri ekstraktif. Terdapat FASB menambahkan aturan pengungkapan yang diperlukan berikut untuk produsen minyak dan gas yang diperdagangkan secara publik. Pertama, jumlah cadangan minyak dan gas yang terbukti. Kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan kegiatan produksi minyak dan gas. Ketiga, biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. Hasil operasi untuk kegiatan produksi minyak dan gas. Dan yang terakhir, ukuran arus kas bersih masa depan yang diskontokan untuk cadangan yang terbukti. Pada bagian ini saya
saya akan menjelaskan mengenai biaya bunga. Pengertian dari bunga sendiri adalah kompensasi atas penggunaan uang, dan bunga ini kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar uang pokok yang dipinjam atau diberikan. Dan selanjutnya yaitu perhitungan bunga beban, yaitu bunga untuk sebuah perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskonto atau premium apapun. Dan yang selanjutnya ini mengenai kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga ini diperlukan untuk menghitung biaya aset yang dibangun untuk diproduksi untuk penggunaan perusahaan, baik oleh perusahaan sendiri maupun kepada perusahaan pihak lain. Dan tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu menghitung biaya perolehan aset dengan lebih tepat. Yang kedua, membiayai biaya perolehan tersebut dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Dan slide selanjutnya yaitu akuntansi pajak penghasilan sementara dan perbedaan permanen. Yang pertama, perbedaan sementara, yaitu seperti namanya adalah perbedaan yang sifatnya sementara dan diharapkan akan berubah di masa yang akan mendatang. Dan perbedaan tersebut terutama terjadi pada perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan akuntansi JJAAP. Perbedaan permanen seperti namanya juga, yaitu perbedaan yang bersifat permanen. Perbedaan tersebut muncul karena UU pajak dan JAAP pada dasarnya perbedaan dalam perlakuan terhadap item tersebut. Dan tarif pajak menurut UU saat ini yaitu 35% untuk perusahaan AS karena perbedaan yang permanen tersebut. Dan yang selanjutnya ini sifat dari ditangguhkan pajak, kewajiban atau aktiva. Secara umum, kewajiban atau aset pajak tangguhan berarti yang pertama itu kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan JJAAP lebih tinggi dari pendapatan kena pajak sebelumnya, sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan lebih tinggi. Dan yang kedua, aset pajak tangguhan, yaitu pendapatan JJAAP lebih rendah dari pendapatan kena pajak sebelumnya, sehingga pembayaran pajak di masa mendatang diperkirakan lebih rendah. Kewajiban atau aset pajak tangguhan memberikan gambaran tentang arus kas di masa yang akan mendatang. Dan akuntansi untuk ditangguhkan pajak, yaitu pajak akuntansi untuk pajak tangguhan mengambil resiko aset, kewajiban, pendekatan. Yang fokusnya adalah perhitungan item neraca, pajak tangguhan, aset, dan kewajiban. Beban pajak penghasilan atau penyisihan tidak dihitung secara langsung. Dan yang selanjutnya yaitu menganalisis pajak penghasilan. Yang pertama, penyesuaian laporan keuangan. Aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tidak memberikan manfaat atau beban langsung di masa yang akan mendatang, sehingga dikecualikan dari neraca dalam analisis rasio. Yang kedua yaitu hadiah menghargai tangguhan pajak aset dan kewajiban, yaitu arus kas di masa yang akan mendatang dari perbedaan temporer, tetapi jika pembalikan terjadi yang bertahun-tahun kemudian, nilai sekarang akan jauh lebih kecil dari yang tercatat di neraca. Dan yang ketiga yaitu peramalan masa depan pendapatan uang tunai arus. Pengungkapan pajak penghasilan berguna untuk memperkirakan arus kas di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat, menganalisis permanen dan perbedaan sementara, yaitu analisis memeriksa komponen yang menyebabkan perbedaan antara tarif pajak efektif dan tarif pajak UU. Yang kelima, manajemen pendapatan dan pendapatan kualitas, yaitu penyisian penilaian adalah alat manajemen laba yang sudah cukup sering digunakan. Nah, baik, untuk selanjutnya terdapat pelengkap imbalan kerja karyawan. Di sini terdapat tinjauan umum imbalan kerja tambahan, yaitu kontrak kompensasi yang ditangguhkan dan hak apresiasi saham. Untuk kontrak kompensasi yang ditangguhkan itu adalah janji untuk membayar karyawan di masa depan. Yang beberapa diantaranya adalah dengan kontingensi. Lalu untuk hak apresiasi saham itu adalah hak atas saham yang diberikan kepada karyawan atas sejumlah saham tertentu. Untuk selanjutnya terdapat opsi saham karyawan. Untuk opsi saham karyawan ini adalah bentuk kompensasi insentif di mana karyawan itu diberi saham perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan perusahaan. Hal ini
populer karena dianggap meningkatkan kinerja, lalu menjadi alat untuk menarik talenta, yang selanjutnya tidak mempengaruhi arus kas langsung, dan sebelumnya tidak memerlukan pencatatan biaya di bawah GEP. Untuk opsi saham karyawan ini telah menjadi cara bagi banyak karyawan untuk mencapai kekayaan. Pembahasan ini itu mencakup karakteristik akuntansi dan pelaporan SO. Untuk selanjutnya, terdapat karakteristik opsi saham karyawan. Untuk opsi saham sendiri itu memiliki dua opsi, yaitu opsi saham insentif dan opsi non-insentif. Untuk opsi saham insentif itu yang memenuhi syarat pajak, jadi tidak dikenai pajak sampai saham dijual, dengan syarat saham disimpan minimal 2 tahun dari tanggal pemberian dan 1 tahun dari tanggal pelaksanaan. Untuk selisih harga pelaksanaan dan harga jual itu dikenakan pajak sebagai pendapatan biasa. Lalu selanjutnya opsi non-insentif. Ini tidak memiliki manfaat pajak dan bisa diberikan dengan harga diskon. Karyawan dikenakan pajak saat pelaksanaan dan perusahaan mendapat pengurangan pajak sebesar pendapatan yang diakui karyawan. Lalu selanjutnya menganalisa opsi saham karyawan. Untuk menganalisa opsi saham karyawan ini, biaya kompensasi dari opsi saham karyawan harus dibebankan ke pendapatan karena pemberian opsi menciptakan biaya dan manfaat. Manfaat ini tercermin dalam pendapatan yang lebih tinggi atau biaya lebih rendah dari tenaga kerja yang termotivasi, sehingga biaya opsi saham karyawan perlu dicocokkan dengan manfaat tersebut. Opsi saham karyawan merupakan pengalihan antara pemegang saham saat ini dan karyawan tanpa komitmen kas bagi perusahaan atau pengaruh pada total ekuitas pemegang saham dan kewajiban perusahaan. Meski opsi saham karyawan dapat menurunkan nilai pemegang saham, biayanya dapat diabaikan dalam analisis solvabilitas dan likuiditas. Analisis kredit sebaiknya mengecualikan biaya kompensasi berbasis saham saat menilai profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.